Sekarang kita masuk bab yang baru, sholat kusuf. Sholat kusuf yaitu sholat gerhana. Ya, sholat gerhana berarti ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faba'asa munadiyan yunadi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khasafat, tertutup, artinya terjadi gerhana. Kalau gerhana matahari gimana prosesnya dulu? Mana yang tutupi coba? Posisinya gimana? Ini matahari, bumi, bulan, atau gimana? Matahari, bulan, bumi. Gimana sih? Coba gerhana matahari, matahari, bulan, bumi, apa matahari, bumi, bulan? Orang lulus tenan ini IPA. Kan menutupi itu kan, matahari tertutupi kan, tertutupi oleh bulan, berarti itu gerhana matahari. Kalau gerhana bulan, matahari, bumi, bulan, bulannya di belakang. Gitu loh. Pelajaran apa dulu? Apa IPS? Kayak lupa gitu. Nah, tadi gerhana matahari terjadi. Ini di masa Rasulullah SAW baru terjadi sekali saja. Ini hanya terjadi sekali saja. Berarti pelaksanaan ritual sholat khusuf, sholat kusuf, sholat gerhana berarti cuma ini saja. Karena terjadi cuma sekali. Beda kalau sholatnya beda kalau gerhana terjadi berulang kali. Boleh jadi dengan cara ini, boleh jadi dengan cara itu, boleh jadi dengan cara yang lain. Sama seperti sholat 5 waktu kan berulang terus. Namun kalau ini cuma satu cara saja berarti. Karena gerhana cuma terjadi sekali di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gerhana matahari terjadi, kemudian ada yang meneriaki ketika itu as-sholatu jami'ah. Ayo para jamaah salat berjamaah. Fajtama'u, lantas mereka berkumpul, wa taqaddam, dan maju, fakabbaru, lantas bertakbir, wa shalla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadatin. Di dalam 2 rakaat ada 4 kali rukuk. Ada 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Saya ulang, di dalam 2 rakaat terdapat berapa? 4 kali rukuk, 4 kali sujud. Padahal biasanya kalau kita sholat biasa, di dalam 2 rakaat ada 2 kali rukuk, 4 kali sujud. Ya kan? Ini ada 2 rakaat, ada 4 kali rukuk, ada 4 kali sujud. Berarti 1 rakaat ada 2 kali rukuk. Nah, faedah yang bisa kita ambil, sholat kusuf itu adalah sholat ketika terjadi gerhana. Bisa disebut kusuf, bisa khusuf. Nah, di sini para jamaah sekalian, kalau untuk kita nganggap itu terjadi gerhana, berarti kalau kita lihat langsung. Karena dalam hadis tadi dikatakan khosafat, terjadi gerhana. Oh, berarti terlihat langsung. Kalau ternyata misalnya di Jogja tidak terjadi atau tertutup awan, sedangkan di Jakarta terlihat gerhana, terjadi gerhana, nampak jelas, maka berarti orang Jogja tidak sholat gerhana, orang Jakarta sholat gerhana. Ustadz, saya lihat di TV gerhana tadi. Enggak pakai patokan lewat TV. Kalau pakai patokan TV, orang di Afrika pun kamu akan ngikut juga di situ. Jadi patokannya tadi ya, Jogja nggak lihat, nggak lewat sini di gerhana, jalurnya nggak lewat sini. Atau boleh jadi tertutup awan, cuaca mendung ketika itu,
Namun di Jakarta ya cuaca cerah, tidak tertutup, terlihat jelas. Maka untuk yang di Jakarta sholat gerhana, Jogja tidak sholat gerhana. Karena sholat gerhana ini kaitannya dengan sebab. Kamu lihat nggak? Kalau terlihat berarti ada sholat gerhana, tidak terlihat berarti tidak ada sholat gerhana. Nah, kita ulang tadi, sholat gerhana ini disebut dengan sholat khusuf, dan ini dilihat dari sebab. Berarti kalau terjadi gerhana, ada sholat gerhana, tidak terjadi, tidak terlihat, atau tertutup mendung, maka tidak ada sholat gerhana. Nah, faedah sekarang yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu yang pertama, disyariatkan sholat gerhana hukumnya sunnah muakkad. Hukumnya sunnah muakkad. Kemudian faedah yang kedua, sholat gerhana dilakukan segera mungkin ketika melihat gerhana. Dilakukan segera mungkin ketika melihat gerhana. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, sholat gerhana dilakukan berjamaah. Namun kalau tidak ada jamaah, boleh lakukan sendiri. Misalnya kita tahu ini ada gerhana, di masjid nggak ada pelaksanaan sholat gerhana, maka kita mau putuskan di rumah sendiri, boleh ya, tidak masalah. Tapi anggap sah juga dilakukan sholat gerhana. Namun kalau lakukan sholat gerhana, setelah sholat gerhana nanti ada yang berdiri nyampaikan khutbah, imam tadi berdiri nyampaikan khutbah atau ceramah singkat ya, ketika selesai sholat gerhana tadi. Terus faedah yang berikutnya lagi, ada panggilan as-sholatu jami'ah, ketika memanggil jamaah saat sholat gerhana. Jumlahnya berapa kali? Di sini nggak dibahas. Mau dia sebut satu kali boleh, mau berulang-ulang juga boleh. Yang penting tujuannya untuk memanggil. Jadi boleh dia baca misalnya as-sholatu jami'ah, ulang lagi as-sholatu jami'ah, dan ini nggak diganti azan. Karena kalimatnya cuma as-sholatu jami'ah, berarti cuma kalimat itu yang kita ucapkan. Kemudian jumlah rakaat sholat gerhana 2 rakaat. Namun dalam 2 rakaat terdapat ruku berapa kali tadi? 4, sujudnya 4. Dalam 2 rakaat terdapat 4 kali ruku, 4 kali sujud. Nah, itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nanti tata cara pelaksanaannya nanti pada hadis-hadis yang berikutnya. Salah satu pelajaran lagi, kalau setelah tahu itu ada gerhana melaksanakan sholat, berarti jangan tunda-tunda dengan memperbanyak selfie terlebih dahulu. Itu. Kalau zaman sekarang itu enggak, dia enggak mau ini dulu. Mumpung sebentar dulu. Lamain itu dibandingkan mau lamain sholat. Padahal nanti sholat gerhana itu panjang sekali. 2 rakaat itu lakukannya itu dengan bacaan surat-surat panjang, bukan surat-surat pendek. Karena nanti ada hikmahnya nanti. Kenapa sholat gerhana dibuat panjang, kok dibuat segera, kok ada pelaksanaan sholat ketika terjadi gerhana. Ya, kenapa enggak kita lihat saja gitu peristiwanya. Ada nanti hikmahnya di hadis-hadis berikutnya insya Allah. Untuk pertemuan pekan depan nanti kita kaji Bulughul Maram, mengkaji lagi kitab nikah. Baik. Ustadz, di masyarakat sekitar masjid ini sering terjadi kehilangan uang secara misterius. Anehnya yang hilang itu uang cuma pecahan 100 saja yang sudah dibendel, dan di situ jumlahnya 1 jutaan, namun disimpan rapi. Tahu-tahu setelah mau dipakai transaksi
ada hilang 1 sampai 3 lembar. Ini sangat merisaukan. Bagaimana caranya untuk menolak terjadinya kasus ini? Kalau orang dulu itu masukin uang dalam Al-Quran, jadi dia simpan uang dalam sini, padahal nggak benar juga sebenarnya. Apa dengan nyimpan dalam Al-Quran gitu nggak hilang juga? Iya. Ada yang karena khawatir kayak gitu dia taruh dalam Al-Quran. Ya tetap kalau ada mau nyolong ya nyolong aja, niatannya nyolong. Yang pertama yang jadi bahan koreksian, satu, banyak-banyak koreksi untuk diri sendiri terlebih dahulu. Kok ini dapat ujian, kok ini dapat musibah, kok ini barang hilang. Nah, kembalikan pada diri sendiri dulu. Nabi Ibrahim saja sakit, dia sandarkan pada dirinya dulu, enggak salahkan orang lain atau enggak katakan wah ini kan takdir Allah, enggak, dia salahkan dirinya sendiri. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, akunya yang sakit. Dia enggak salahkan orang lain dulu. Berarti kalau kita mau terapkan jika aku yang salah, ya, berarti kita yang salah. Karena kalau tadi Nabi Ibrahim katakan jika aku sakit Allah yang nanti menyembuhkanku, berarti penyakitnya dia sadarkan pada dirinya sendiri dulu. Berarti dia nganggap dirinya yang salah. Maka yang pertama koreksi diri. Terus yang kedua, jaga setiap harinya zikir-zikir. Ada situ zikir pagi, zikir petang, zikir bar sholat, zikir sebelum tidur, ya, zikir perlindungan yang macam-macam, itu dirutinkan. Kalau punya pelindung tadi, setan mau masuk untuk ganggu nggak bisa. Ada yang mau santet untuk masuk nggak bisa. Atau istilah orang kita ada tuyul gitu ya. Nah, biasanya tuyul kalau kayak gini, ini sudah ujung-ujungnya tuyul. Ini tuyul Ustadz, ini ada yang mungkin pelihara tuyul gitu. Ya belum tentu juga. Nah kalau intinya dia punya benteng ini, akan tercegah tadi. Di samping ya perbaiki yang orang-orang dalam rumah dulu sebelum zikir ini. Ini orang-orang dalam rumah ini orang-orang rajin sholat nggak? Kalau nggak rajin sholat dia banyak zikir ya juga percuma. Maka lihat koreksi sholatnya dulu. Oh ini kurang sholat ya, berarti diperbaiki dulu sholatnya biar punya benteng yang sempurna. Karena kalau seorang muslim punya zikir, punya sholat, sholatnya punya, zikirnya punya, penjagaan dari Allah banyak. Nanti Allah jaga lewat malaikatnya, Allah lindungi dia lagi dari gangguan. Sampai ada malaikat yang ngawali dia terus, jaga dia terus. Gangguan-gangguan juga sulit masuk. Itu kalau dia jaga zikir dan ibadah dengan baik. Jadi koreksi ini dulu. Ya, sebelum yang lain-lainnya itu diperbaiki. Koreksi ini dulu. Ya, daripada curiga-curiga yang lain, curiga ada ilmu-ilmu gaib, mendingan koreksi yang ini. Kalau ini sudah, mudah-mudahan nanti masalah itu terpecahkan insya Allah. Saya pernah dengar bahwa imam sholat menanggung dosa jamaahnya. Bagaimana maksudnya? Dan apakah bacaan Al-Fatihah dalam sholat harus 100% benar? Ada aturan cara baca Al-Fatihah, ada. Ya, yang penting rukun baca Al-Fatihah itu yang dipenuhi. Tasdidnya ada, panjang pendeknya diperhatikan, tidak merubah makna. Itu saja. Ini poin-poin pentingnya ketika baca Al-Fatihah. Nah terus kalau tadi imam sholat menanggung dosa jamaahnya, bukan menanggung dosa, menanggung kesalahan jamaahnya saat sholat. Misalnya harusnya ini sudah rakaat keempat, duduk tahiyat akhir, namun ada jamaah yang mungkin gak sadar, dia mau berdiri lagi ke rakaat kelima. Berarti kan dia melakukan gerakan lebih kan, sudah dia kembali turun. Nah terus tadi yang dia gerak tadi mau ke rakaat kelima atau sudah di rakaat kelima, siapa yang nanggung kesalahan ini? Siapa yang nutupi kesalahan ini? Imam. Imam nutupi kesalahan-kesalahan makmum yang ada. Jadi kesalahan-kesalahan makmum sudah ditanggung oleh imam. Itu maksudnya. Bukan berarti imam nanggung semua dosa-dosa ini, semua dosa-dosa terampuni dari imam tadi. Bukan. Makmum punya kesalahan dalam sholat saja. Harusnya duduk tahiyat awal, dia sudah berada di rakaat ketiga. Salah, dia lupa, turun lagi. Nah terus kelebihan dia sampai rakaat ketiga gimana? Ditanggung imam. Itulah jamaah, berjamaah kayak gitu. Ada yang salah sudah ditanggung oleh pemimpinnya tadi. Ustadz, bagaimana hukum driver ojek online apabila dibayar dengan GoPay?
Di sini ada pihak pemilik layanan, di sini ada konsumen, di sini ada tukang ojeknya. Ini masing-masing punya hukum berbeda. Kalau pemilik layanan beda lagi, kalau yang konsumennya yang pakai GoPay beda lagi. GoPay itu ujung-ujungnya kesimpulan saya sampai saat ini sama dengan hukum pakai kartu kredit. Sama. Ya. Namun kartu kredit bedanya itu kalau kartu kredit, ya, bedanya kita utang. Namun kalau di sini kita pinjamkan uang pada orang lain. Pinjamkan uang pada pemilik layanan. Sedangkan tadi drivernya tadi dia dapat uang berdasarkan kerjanya dia di situ. Nah ini saya ngantar ini bayarannya sekian. Oh berarti kerjanya dia. Maka beda nanti hukum perinciannya untuk yang pakai ya dengan yang tukang ojeknya, beda juga dengan pemilik layanan. Kalau ditanya tentang tukang ojeknya, dia kerja sesuai dengan memang haknya, dia dapat bayaran segitu, ya boleh. Namun bagi yang konsumen beda lagi nanti. Dia nanam deposit itu namanya bukan dia bukan dia itu wadiah nitip. Namun yang dimaksud sini adalah dia pinjamkan kepada pihak GoPay, kemudian nanti dia narik dari situ untuk pinjaman untuk yang dia pinjamkan tadi. Aturannya kalau dia pinjamkan berarti kaidahnya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada keuntungan maka itu adalah riba. Kalau dia dapat kemanfaatan dari ini, misalnya pas lagi diskon-diskon itu, dia pakai ketika itu layanan GoPay-nya, maka saran saya tidak. Karena dia dapat keuntungan dari situ. Maka ketika lagi diskon tidak dia pakai, namun kalau bayar biasa dia pakai. Jadi berbeda nanti hukumnya. Wallahu a'lam. Saya rencana akan mengeluarkan zakat harta dan rencana akan saya berikan kepada keluarga saya yang kurang mampu. Tetapi saya khawatir kalau diserahkan berupa uang secara langsung uang tersebut terus habis digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Maka rencana akan saya belikan ternak ayam. Pertanyaannya, bolehkah hal tersebut saya lakukan? Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam salah satu fatwa beliau masih membolehkan zakat mal dijadikan bentuk yang lainnya baru diserahkan kepada orang miskin atau diserahkan kepada yang berhak menerima zakat, dengan catatan orang yang menerima tadi menerima saja, dia tidak protes untuk ini gitu, dia menerima gitu saja, maka berarti boleh. Bolehkah minum langsung minuman yang dibeli di mal atau supermarket padahal kondisinya sedang mengantri panjang menuju kasir, ataukah harus dibayar lebih dulu baru sah atau hal untuk diminum? Karena kondisinya sangat haus saat mengantri tadi. Ketika jenengan bayar di kasir, tukang kasir protes enggak? Mas, enggak boleh minum dulu, bayar dulu dong. Protes enggak? Tidak. Berarti dia sudah ridho sebenarnya dari awal. Yang penting kamu bayar. Ya, yang penting kamu bayar. Namun kalau ada pakai aturan misalnya, ini sudah ambil makanan, ya, kemudian harus bayar dulu ke kasir. Oh berarti kamu bayar dulu, jangan makan dulu. Beda, tergantung lagi di tempat mana gitu. Kalau di warung makan, ambil makanan, terus nanti yang kasirnya lihat dulu. Oh lihat dulu mas. Ya, sebetulnya nanti ada pengelabuan di situ. Ayamnya dulu, nasinya ditumpuk, terus di atas nasi tempe. Iya kan? Iya kerjaan anak kos-kosan kok. Kadang ambil 5 gorengan bilang 2 gitu. Itu kerjaan dulu kan kayak gitu. Beli bakso cilok ya yang diambil 5 bilang cuma 2 Pak. Iya kan? Sama dibawa sampai kuliah. Ya, ayamnya ditaruh di dalam, nasinya ditumpuk. Ya, ini anak ini zuhud sekali cuma makan tempe. Padahal pengelabuan di dalam, goror. Nggak boleh. Ya. Jadi lihat aturannya. Kalau aturannya gimana nih warung? Ini kan tergantung warung masing-masing. Toko itu tergantung. Ada yang makan dulu. Setelah makan baru. Ya, yang kasirnya datang situ hitung. Oh ini ambil apa? Oh sate sekian, sekian. Oh, berarti harus kejujuran dia jelaskan. Saya ambil tempe sekian, saya ambil sate sekian, saya ambil ini sekian gitu. Oh ini tambah kerupuk, ya dia sebutkan semuanya. Kalau ada yang dia kelupannya, berarti ngutang dia, harus bayar lagi. Jadi tergantung.
Adakah dalil tentang keutamaan menyentuh beberapa bagian tertentu di bangunan Ka'bah? Karena kadang ada jamaah yang sampai tersakiti maupun terdorong karena berdesak-desakan. Bolehkah hal itu? Ka'bah bangunan yang istimewa, namun yang istimewanya di situ untuk disentuh yang ada dalilnya cuma Hajar Aswad, dan di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu ada multazam. Itu saja. Bangunan yang lainnya, tembok-tembok Ka'bah di situ, nggak usah lah orang nangis-nangis di situ sampai berlebihan gitu. Nggak usah sampai histeris, nggak usah sampai cium-cium berlebihan gitu. Nggak perlu, karena tidak ada dalilnya. Ketika berpuasa wajib maupun sunnah, bolehkah mandi bersama dengan istri? Ini dirinci ini. Kalau pengantin muda nggak boleh, bahaya. Karena saat itu pastilah saling bisa melihat aurat. Kalau saling mandi nggak apa-apa. Namun di anak-anak muda semua sini pada baper nanti. Bila masih di tempat saya dipakai sholat 5 waktu tapi tidak ada sholat Jumat, apakah derajatnya sama seperti Masjid Asy-Syakur ini atau hanya musola yang tidak perlu di tahiyatul masjid? Itu namanya masjid, namun dia bukan masjid jami. Situ tetap berlaku sholat tahiyatul masjid. Namun kalau sholat Jumatnya berarti pindah ke masjid lain. Ada masjid seperti itu. Ini biasanya para ulama bahas tentang masalah iktikaf. Iktikaf itu baiknya dilakukan di masjid jami, yaitu yang ada sholat 5 waktu plus sholat Jumat. Biar apa? Kalau waktu Jumat itu tidak keluar-keluar dari masjid juga. Berarti cuma di masjid itu saja. Berarti ada masjid modelnya seperti ini. Ustaz, apakah kita boleh sholat qobliyah zuhur 4 rakaat ketika itu kita pas mendengar azan? Maksud saya sholat di rumah, soalnya jarak rumah ke masjid sekitar 100 meter saja. Boleh, selama nanti tidak ketinggalan untuk takbiratul ihram pertama bersama imam. Bagaimana dengan aplikasi Al-Quran? Aplikasi Al-Quran di hard disk disebut mushaf. Ketika aplikasi dinyalakan, ya, terutama yang di HP. Kalau di komputer nggak berlaku seperti ini. Ya, karena nggak nyentuh langsung, terutama yang di HP. Kalau buka HP aplikasinya aplikasi Al-Quran dan cuma mushafnya itu cuma murni bahasa Arab, berarti ketika aplikasi dibuka maka fungsinya HP ini jadi mushaf Al-Quran. Namun ketika aplikasi ditutup atau di layarnya ini dimatikan, berarti sudah nggak fungsi lagi. Ketika dinyalakan, ya berarti jadi mushaf Al-Quran lagi. Maka aturan-aturannya sama seperti menyentuh mushaf Al-Quran. Sujud akhir pada saat sholat diperlama? Apakah diperbolehkan kita memperlama sujud akhir pada sholat? Apakah ada dalilnya? Tidak ada. Sebagian ulama memperlama sujud terakhir dalam sholat cuma karena ingin menandakan kalau setelah ini tahiyat akhir. Namun seperti itu tidak ada dalilnya. Yang tepat gerakan Nabi SAW dalam sholat pernah kita bahas di kitab Nurul Ahkam ini. Dari rakaat pertama lebih lama semua gerakannya, rakaat kedua lebih ringan lagi, rakaat ketiga lebih ringan lagi, rakaat keempat lebih ringan lagi. Jadi makin turun. Intinya wajar saja ketika sujud terakhir tadi, setelah itu tahiyat akhir, ya tanpa memperlama sujud terakhir, termasuk juga tidak ada dalil untuk mengkhususkan doa pada sujud terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita diberikan istiqomah dan diberikan husnul khatimah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.